Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi bersama saya Desti. Di sini akan melanjutkan pembelajaran kemarin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar modul 4 bagi kelas 10 dengan judul teks negosiasi dan akan membahas unit 2 yaitu menelaah dan menyusun teks negosiasi. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari kemarin yaitu masih mengenai teks negosiasi. Yang pertama ada teks negosiasi, kedua struktur teksnya, yang ketiga unsur kebahasaan, keempat kerangka teks, yang kelima mengembangkan kerangka teks, yang keenam menyunting teks negosiasi. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu contoh teks negosiasi berikut ya. Sudah? Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Struktur teks negosiasi. Seperti yang terdapat pada contoh, dalam teks dialog negosiasi antara penjual dan pembeli di pasar mempunyai struktur teks, yaitu diantaranya yang pertama, orientasi atau bisa disebut juga pembukaan atau awal percakapan bagi sebuah teks. Nah, contohnya, suatu hari di sebuah pasar tradisional terdapat transaksi jual beli. Yang kedua, permintaan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Contohnya, pembeli, kaos sepak bola untuk anak-anak ada. Seperti itu. Yang ketiga, pemenuhan. Pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Contohnya, oh ada bu, ini silakan dipilih sendiri sambil mengeluarkan beberapa barang pilihan. Yang keempat, penawaran, suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Contohnya, mahal sekali mbak, ini 20.000 ya. Persetujuan kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Kalau segitu saya nggak dapet untung dong bu, tambah 5.000 ya pembeli. Ya sudah, ini ambil uangnya sambil memberikan uang. Nah, itu langsung ditutup oleh percakapan yang menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Contohnya, terima kasih bu, gak sekalian sama sepatu bolanya bu, memberikan tas yang berisi sepatu bola. Nah, sama-sama, tidak usah, terima kasih. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut ke unsur kebahasaan teks negosiasi. Nah, ini dia kebahasaan atau ciri kebahasaan teks negosiasi, yaitu yang pertama, bahasa persuasif. Persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misalnya dalam kalimat, bagus itu mam, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, kualitas kaos ini setara dengan yang import loh. Yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contohnya, kalau harga segitu saya masih rugi bu, sopan. Terus enak aja nawar gak pakai mikir. Nah, itu tidak sopan ya. Menggunakan konjungsi. Contohnya, meskipun buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar dengan agak mahal. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, dan lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Artinya mudah dipahami dengan pendengar atau pembaca, tepat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti bukan oleh dua belah pihak orang, bersifat memerintah dan tidak memenuhi perintah. Contohnya, ambilkan contoh kaos yang ukuran XL.
Menggunakan pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Contohnya, saya, kami, Anda. Yang ke-8, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contohnya, Bu, ada sepatu merek Adidas. Yang ke-9, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contohnya, baik Bu, membeli berapa buah. Yang ke-10, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Contohnya, bulan lalu harganya masih 70.000. Masa sekarang sudah jadi 80.000? Lanjut ke kerangka teks negosiasi. Membuat kerangka teks negosiasi identik dengan menentukan unsur-unsur dalam struktur teks tersebut. Berarti menyusun bagian-bagian orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, untuk lebih lengkap lagi, ini dia langkah-langkah menulis teks kerangka observasi. Yang pertama, menentukan topik, contohnya harga barang, tempat studi, wisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan para pihak, contohnya penjual dan pembeli, siswa dan guru, karyawan dan pengusaha. Yang ketiga, menentukan konflik atau perbedaan, contohnya perbedaan harga, perbedaan pandangan, dan perbedaan pandangan tentang upah minimum bagi karyawan. Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Contohnya yang pertama, harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tempat wisata yang berhasil disepakati antara guru dan siswa. Yang ketiga, besaran upah minimum yang telah disepakati antara karyawan dan pengusaha. Yang kelima, menentukan model kesepakatan. Contohnya, terjadinya transaksi jual beli antara para pihak. Yang kedua, jadi melaksanakan studi wisata yang telah disepakati para pihak. Yang ketiga, terjadinya pembayaran upah minimum sesuai kesepakatan dari para pihak. Mengembangkan kerangka teks negosiasi. Nah, setelah membuat kerangkanya, coba kembangkanlah kerangka teks negosiasi yang telah teman-teman susun menjadi sebuah teks negosiasi yang baik dan lengkap, serta memenuhi unsur-unsur strukturnya. Menyunting teks negosiasi. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks negosiasi adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan teks bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Pertama, tentang penerapan penggunaan EYD atau ejaan negosiasi yang telah menggunakan EYD yang benar. Kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Telitilah penggunaan kata yang dipilih, apakah sudah memenuhi kaidah kebakuan atau tidak. Ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Apakah teks laporan ini sudah efektif atau belum? Apabila belum, ubahlah kalimat tersebut agar menjadi efektif. Contohnya, kata baku dan tidak baku. Hakikat itu baku, hakikat itu tidak baku. Nasihat itu baku, nasihat itu tidak baku. Kalimat efektif, Bapak kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak efektif. Bapak kepala sekolah, kami persilahkan memberikan sambutan. Itu efektifnya. Nah, mungkin sekian penyampaian dari modul pembelajaran kali ini. Karena kita sudah menyelesaikan unit 1 dan 2, jangan lupa asesmennya dikerjakan ya. Ada di deskripsi box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.